dengan NIM B113210026. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang makalah yang sudah saya buat dalam bentuk PPT dan secara singkat. Saya akan menjelaskan tentang pernikahan siri. Sebelumnya, apa sih pernikahan siri itu? Mungkin kalau orang-orang di sekitar atau masyarakat luas menganggapnya pernikahan siri ini adalah pernikahan yang tidak sah. Padahal menurut agama pernikahan siri ini adalah pernikahan yang sah. Hanya saja menurut negara atau menurut hukum ini tidak sah karena pernikahan siri ini tidak mencatatkan pernikahannya ke badan hukum atau badan pencatatan di negara. Maka pernikahan siri dalam KBBI adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang mudin atau pegawai masjid dan saksi, tidak melalui kantor urusan agama atau KUA. Namun sah menurut agama Islam. Secara etimologi, kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu sirun yang berarti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi. Sebagai lawan kata dari alaniyah yaitu terang-terangan. Melalui akar kata ini, nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Kemudian rukun dan syarat pernikahan siri. Mungkin teman-teman atau orang-orang ini mengira pernikahan siri ini sama dengan pernikahan pada umumnya. Syaratnya juga masih sama, ada mempelai perempuan, ada mempelai laki-laki, kemudian ada saksi, dan ada ijab kabul. Nah, namun yang berbeda pada pernikahan siri ini hanya pada pencatatan saja. Pencatatannya pada saat kita melakukan pernikahan siri ini, kita tidak melaporkan pernikahan kita ke pencatatan agama, kantor atau negara. Jadi pernikahan yang kita lakukan atau pernikahan siri ini tidak tercatat atau tidak sah. Nah, menurutnya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, ijab dan kabul. Kemudian adapun syarat-syarat nikah menurut Wahbah Zuhaili adalah antara suami istri tidak ada hubungan nasab, hisab ijab kabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami istri, tidak sedang ihram, dan ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita atau tidak sakit. Nah, kemudian hukum nikah siri. Hukumnya apa sih nikah siri ini? Ini tuh haram atau gimana gitu kan? Menurutnya hukum sah menurut hukum Islam, sah kan? Dari pandangan Islam nikah siri ini sah. Sepanjang tidak ada motif siri, tentunya juga telah memenuhi ketentuan syariat yang benar. Jadi kita sudah memenuhi syariat nih. Tidak dianggap, maksudnya tidak dianggap hukumnya ini haram atau gimana. Itu sah menurut agama kan. Kemudian jelas-jelas bertentangan dengan hadis Nabi yang memerintahkan adanya walimah atau perayaan pernikahan. Nah, kalau nikah siri ini kan kita lakukannya secara diam-diam nih, tidak ada perayaan, tidak ada apa-apa. Nah, sudah ada sabda Rasulullah pada hadis riwayat Al-Bukhari menceritakan kepada kami Hasan bin Zaid dari Sabit dari Hanas radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Nabi SAW melihat bekas syurfah atau minyak wangi berwarna kuning pada Abdurrahman bin Auf. Maka beliau pun bertanya, bagaimana keadaanmu? Ia menjawab, sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar 9 biji kurma. Beliau menegaskan, semoga Allah memberkahimu, adakanlah pesta perkawinan meskipun hanya dengan seekor kambing. Jadi kita itu harus merayakannya walaupun hanya sederhana apapun itu. Kemudian apa sih akibatnya nikah siri ini? Akibatnya mungkin sering kita dengar ya. Pertama, kita tidak diakui oleh orang-orang sekitar. Mungkin pernikahan kita dianggap tidak sah. Yang pertama, mungkin sering kita dengar ada pernikahan siri nih. Oh, kamu nikahnya nggak sah. Padahal menurut agama itu sah.
Namun menurut negara itu tidak sah. Kemudian akibatnya apa? Kedudukan seorang istri dan anak dalam pernikahan siri tidak bisa menjamin dalam masalah hukum. Apabila terjadi sesuatu pada anak atau istri yang dinikahi secara siri, negara tidak bisa membela dan melindunginya secara hukum karena pernikahan yang dilakukan tidak sah dan tidak diakui oleh negara. Maka dari itu, mereka, istri dan anak secara siri tadi tidak dapat dilindungi hukum. Misal ada pertikaian atau apapun dengan seseorang dan melibatkan misal ada akte nikahnya, mereka tidak bisa karena mereka tidak memiliki akte nikah yang diberikan negara. Kemudian mungkin mereka tidak bisa dalam artian harta dari sang suami itu tidak bisa diberikan karena tidak adanya akte nikah dari negara. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.